Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini insyaallah kita masih membaca tentang Fadhailul Quran, yaitu keutamaan Al-Qur'anul Karim. Kemarin kita sudah membaca bab yaitu bab tentang maja'a fi taqdimi ahli Qur'ani wa ikramihim. Bab tentang mendahulukan ahli Quran dan memuliakan mereka, kemarin di halaman 29 yang dimana kita telah mengetahui bersama kemarin bahwa majelisnya Umar bin Khattab, majelis musyawarah begitu kalau kita boleh bilang majelis musyawarahnya Umar bin Khattab itu terdiri atas para qurra, para ahli Quran. Mereka orang yang ngerti Quran, mereka orang yang punya keutamaan, mereka ngerti tentang permasalahan yang dihadapi, mereka ngerti fikih, mereka punya ilmu. Ini orang-orang yang ada di lingkarannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, beliau ketika menjadi khalifah punya semacam majelis majelis permusyawaratan gitu. Nah, isinya adalah orang-orang yang punya keutamaan tadi, punya ilmu, ngerti fikih, ngerti Quran, seperti itu Jadi bahasa gampangnya, orang-orang majelis syurahnya Umar bin Khattab adalah orang-orang yang ahli ilmu dan ulama begitu Ini Masya Allah, sehingga Umar bin Khattab senantiasa mendahulukan dan memuliakan mereka, memuliakan ahli ilmu Kemudian kemarin kita juga sudah membaca berkaitan tentang al-ahaqqu al-imamah, yang paling berhak dalam masalah menjadi apa kemarin? Menjadi imam. Kita murojaah dulu menjadi imam di halaman 30 itu dari sahabat Abu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk memimpin suatu kaum adalah orang yang bagaimana? Yang paling banyak bacaannya terhadap kitabullah. Nah, kemarin telah kami jelaskan yang dimaksud dengan aqra'uhum itu adalah ada berapa kemarin? Ada 2. Yang pertama apa? Al-aktsaru Qur'anan, yang paling banyak hafalannya. Yang dimaksud dengan aqra'uhum, kan itu ada kata aqra'uhum aqra'uhum. Nah, aqra'uhum itu maksudnya adalah adalah al-aktsaru Qur'anan, yang paling banyak bacaan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lalu yang kedua adalah ahsanuhum qiraah. Ahsanuhum qiraah, yang paling bagus apa? Bacaannya. Itu yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah aqra'uhum. Yang pertama adalah paling banyak hafalannya, yang kedua adalah paling bagus bacaannya. Suaranya itu bagus gitu. Suaranya bagus. Nah, kalau misalnya
masjid ada 2 orang kemarin ya sudah saya sampaikan. Ada 2 orang ternyata yang satu hafalannya banyak, yang satu bacaan Qur'annya apa? Bagus begitu. Mana nih di antara 2 orang ini ya yang harus kita dahulukan menjadi imam? Yang kita dahulukan menjadi imam adalah siapa? Yang aktsarul Qur'anan, yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Lalu yang kedua, kalau ternyata di antara mereka sama, ya bagaimana? Fa'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti sunnah. Ya, kalau yang paling ngerti sunnah, siapa nih di antara mereka yang paling ngerti sunnah? Kalau ternyata di antara mereka ini sama juga dalam masalah ngerti sunnah, maka fa'damuhum hijratan. Kita dahulukan yang apa? Lebih dahulu hijrah. Siapa yang lebih dahulu hijrah? Kalau ternyata sama dalam masalah ini juga sama, maka yang kita dahulukan adalah siapa? Fa'aqdamuhum sinnan wa fi riwayatin silman. Kita dahulukan orang yang apa? Secara usia. Mana usianya yang lebih tua? Dalam riwayat yang lain dilihat dari keislamannya. Lebih dulu masuk Islamnya siapa begitu? Ya. Ini berarti yang keberapa ini? 1 aqra'uhum li kitabillah, a'lam bisunnah, terus aqdamuhum hijrah, kemudian aqdamuhum sinnan au silman. Nah, ini adalah ya 4 kriteria yang berhak menjadi imam. Bukan kriteria ya. Yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa? Tadi urutannya ya. Terus di situ wala ya'umman ar-rajul rajula fi sultanihi, dan tidak boleh seseorang memimpin pada kepemimpinan orang lain. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, setiap masjid itu punya imam tetap. Maka yang bukan imam tetap jangan maju. Ya. Kecuali kalau diizinkan oleh imam tetap. Monggo antum aja yang maju. Selesai, ini baru ada izin. Karena yang namanya imam sholat itu kan wilayahnya adalah masjid dia yang punya kekuasaan terhadap hal itu. Maka ju'ilal imam itu dijadikan untuk apa? Untuk ditaati. Maka kita tidak boleh melangkahi imam yang sudah ada, gitu ya. Dalam hal ini juga bagus sekali Rasulullah SAW beliau menyampaikan wala yaqud fi baitihi ala takramatihi ya. Wala yaqud, dan jangan duduk fi baitihi pada rumah ala takrimatihi ya, di tempat duduknya siapa? Sahibul bait, tuan rumah. Dalam suatu rumah, tuan rumah biasanya punya tempat duduk khusus ketika dia menyambut tamu. Ya, biasanya kan kalau di kita itu ada tempat duduk khusus begitu, yang disitulah tuan rumah duduk. Maka kita nggak boleh duduk di tempatnya tuan rumah, kecuali atas apa? Izin dari tuan rumah, seperti itu ya. Saya nggak punya tempat duduk khusus. Tempat duduk khusus ini bukan berarti yang dimaksud tempat duduk kayak begini. Tidak melulu seperti itu. Tapi biasanya kita tuh duduk di mana ketika menerima tamu. Maka itulah tempat duduk kita. Dan kemarin sudah saya sampaikan tentang kisahnya siapa? Abdul Muthalib. Ya, tentang Abdul Muthalib yang dia itu punya tempat duduk begitu atau semacam di depan Ka'bah, yang biasa dia bersama dengan anak-anaknya ngumpul begitu, dan Abdul Muthalib duduk di situ. Tidak ada yang duduk di depan tersebut, nggak ada yang berani. Tapi giliran cucunya yaitu Rasulullah SAW ya,
Beliau ini waktu kecil biasa main-main di situ, duduk-duduk di situ, sampai-sampai pamannya melarang keponakannya Muhammad SAW waktu masih kecil, ketika beliau masih kecil, tapi ternyata biarkan oleh kakeknya. Biarin anakku, biarin, karena kelak dia akan menjadi orang besar. Nah, begitu. Jadi tiap tuan rumah itu punya tempat duduk. Ya. Lalu berikutnya kemarin dalam rangka mendahulukan ahlul Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika menguburkan para syuhada Uhud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan memasukkan mayit ke liang lahat adalah siapa? Yang punya hafalan Quran yang banyak. Siapa yang paling banyak? Begitu kan ditumpuk ya, menguburkannya begitu. Ya jema'u baina rajulaini, menumpuk dua mayat. Nah, yang paling bawah itu adalah yang paling banyak hafalan Qurannya, seperti itu ya. Lalu berikutnya kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa di antara pemuliaannya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita memuliakan siapa? Orang yang sudah sepuh, yang sudah punya uban. Nah, kita muliakan dia, kita hormati dia. Kenapa? Ya yang pertama karena kalau dia muslim berarti dia sudah lebih dahulu keislamannya daripada kita. Dari segi ketaatan lebih dahulu melakukan ketaatan daripada kita. Dari segi dosa lebih dahulu mendahulukan lebih dahulu berbuat dosa gitu ya. Ala kulli hal di sini Rasulullah SAW bersabda ikrama dzisyaibati al-muslimi, memuliakan orang yang sudah sepuh, orang muslim yang sudah sepuh, yang sudah beruban ya. Lalu yang kedua apa kemarin? Hamilul Quran wa hamilul Quran, dan memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Maksud dari membawa Al-Quran kemarin apa? Bukan berarti ada Al-Quran terus kita tenteng, kita bawa. Bukan begitu ya. Tapi maksudnya adalah orang yang baca Quran, menghafal Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu yang disebut dengan wahamilul Quran. Tapi bukan sembarang orang yang hamilul Quran. Yang bagaimana? Yang dia tidak apa? Ghairil ghali fihi, tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak berlebih-lebihan dalam membacanya, tidak berlebih-lebihan di dalam makharijul hurufnya, tidak berlebih-lebihan dalam tajwidnya, tidak berlebih-lebihan dalam irama ya, irama. Apalagi zaman sekarang ya, ada irama nahawan, ada irama kurdi, ada irama apalagi banyak. Yang itu sebenarnya tidak pernah dikenal di dunia para ahli Quran ya. Kemudian kemarin selain berlebihan, bukan pula hamilul Quran yang bagaimana? Wal jafi anhu, yang melalaikan Al-Quranul Karim. Dia ngafal Quran tapi dia nggak ngerti kandungan maknanya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak mentadabburinya, maka nggak ada efek, nggak ada atsar yang melekat pada hati orang tersebut. Terus yang ketiga apa kemarin yang termasuk dari pemuliaannya Allah? Wa ikrama zi sultani al-muqsiti, dan memuliakan apa? Penguasa yang adil ya, memuliakan penguasa yang adil ya. Kemudian kita juga membaca bab berikutnya, yaitu babun wujubu ta'allumil Qur'ani ya, bab tentang wajibnya mempelajari Al-Quran, wa tafahumihi, dan juga memahaminya, wastima'ihi, dan mendengarkannya, wa taglizu ala man taraka dzalika, dan ancaman atas orang yang meninggalkan hal tersebut ya. Ini bagi orang-orang yang mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, ya diancam.
Yang di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya beliau membawakan ayat-ayatnya. Kita baca di antara ayatnya adalah wa ja'alna 'ala qulubihim akinatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, dan kami letakkan di atas hati-hati mereka suatu tutupan, ditutup hati mereka itu sehingga apa? Mereka tidak memahami, dan Allah Ta'ala ya letakkan hambatan di telinganya, disumpel telinganya sehingga dia nggak ngerti, nggak paham. Ya karena apa? Karena dia sudah memagari dirinya, ya dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, sehingga hidayah itu sulit masuk ke dalam orang tersebut. Ya. Begitu pula kemarin Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan mendapatkan apa? Penghidupan yang sempit. Seperti itu ya kemarin. Lalu beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang Masya Allah ini berupa perumpamaan, ya, bahwasanya perumpamaan hidayah dan ilmu itu seperti apa? Seperti hujan, betul ya kemarin ya? Seperti hujan. Setidaknya ada seperti hujan dengan tanah gitu. Setidaknya ada 3 perumpamaan. Yang pertama, ada yang sudah lupa? Ada tanah yang mampu menyerap air hujan, sehingga dari situlah tumbuh rumputan, tanaman. Ini Masya Allah. Ya, ini adalah hatinya siapa? Orang yang beriman dan dia melakukan amal soleh. Ada model tanah yang dia keras, cuman bisa apa? Cuma bisa nampung air. Nah, dengan adanya air tersebut ditampung, sehingga orang-orang bisa apa? Memanfaatkan airnya buat minum dia, buat minum ternaknya, buat nyiram tanaman, begitu. Ini juga perumpamaan sebagai siapa? Orang yang beriman, tapi dia kurang beramal. Ya. Ada yang apa? Seperti tanah yang datar, air hujan cuma sekadar lewat, diserap enggak, ditampung juga enggak. Nah ini ibarat kata orang yang apa tadi, hatinya mati. Ya ada hidayah, ada ilmu, ya dia enggak ngerasa, enggak ngerasa. Ya ini ini perumpamaan orang 3 orang dalam masalah hidayah dan ilmu. Ya. Lalu terakhir ditutup dengan apa kemarin itu hadis dari Ibnu Amr, ya. Berkaitan tentang masalah saling menyayangi, irhamu turhamu, ya sayangilah niscaya kalian akan disayangi, ya. Dan kita meminta ampunan kepada Allah, waghfiru yaghfirullahu lakum, berilah ampunan niscaya Allah memberikan ampunan kepada kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti bagi siapa? Bagi orang yang keras lisannya keras. Ya, lisannya keras di sini maksudnya adalah ya dia berkata jelek, berkata kasar, bermaksiat dengan lisannya tidak mau mengatakan kebenaran, ya. Dan Rasulullah juga mencela al-musirrin, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dalam keadaan mereka tahu perbuatan tersebut. Ya, tahu dosa terus apa? Dilakukan, dan mereka tidak pernah menyesal dalam masalah dosanya, ya. Kenapa dicela? Karena beliau menggunakan redaksi wailun, celaka. Itu ya kemarin. Kita masuk pada bab berikutnya. Kita baca 1 bab saja pada kesempatan sore hari ini. Babun al-khawfu ala man lam yafhamil Qur'ana an yakuna minal munafiqin. Bab al-khawfu, tentang apa? Takut.
ala atas man orang lam tidak yafhami paham Al-Qur'an, an yakuna minal munafikin, an yakuna ya, menjadi minal munafikin, orang munafik. Jadi bab ini bab tentang masalah takut ya atau khawatir bagi siapa? Bagi orang yang tidak paham Al-Qur'an ya, menjadi golongan munafik. Oh ini Masya Allah babnya. Di sini beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah wa qauluhu ta'ala. Ingat ya kemarin ya, itu boleh dibaca dua ya. Wa qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman wa minhum, dan wa minhum maksudnya dan di antara mereka. Humnya ini maksudnya adalah orang munafik. Dan di antara orang-orang munafik man, ada orang yang yastami'u, mendengarkan, ilaika, perkataanmu. Kami ini kembali ke siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai apa? Idza kharaju, apabila mereka keluar min dari indaka, sisimu. Sebenarnya ini ada lanjutan di surat apa itu? Surat Muhammad ayat 16. Jadi di surat Muhammad ayat 16 ini mengisahkan tentang orang-orang munafik yang mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indaka. Ada di antara mereka orang-orang munafik yang mereka itu mendengarkan perkataanmu, terus sehingga apa? Sampai mereka itu keluar dari majelisnya. Kalau kita baca lanjutan surat Muhammad ayat 6 ini, Allah Ta'ala berfirman, qalul ladzina utul ilma. Qalu, mereka orang-orang munafik ini ya berkata lil ladzina utul ilma, kepada orang-orang yang punya ilmu. Maksudnya kepada siapa? Para sahabat. Apa orang munafik ini bilang? Madza qala anifan. Apa yang dibicarakannya tadi? Ya. Jadi mereka hadir nih. Hadir di mana? Di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda beliau, mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibaca. Selesai majelis, orang-orang munafik apa? Bilang kepada para sahabat, "Madza qala anifan." Tadi yang dibicarakan apa sih? Jadi bahasa gampangnya kita apa? Orang kayak begini berarti orang yang peduli enggak? Enggak, kayak model misalnya kayak begini nih. Yang begini selesai terus kemudian keluar. Tadi yang dibahas apa ya? Bisa jadi dia enggak ngerti, atau yang kedua bisa jadi apa? Meremehkan. Apa sih tadi yang dibahas itu? Ya, nggak ada gunanya. Makanya kemarin saya sampaikan ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ada orang liberal yang mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak memiliki manfaat. Ya, orang-orang munafik itu. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Madza qala anifan, apa yang dikatakannya tadi? Nah, ini kan kurang ajar ya. Ya, kurang ajar. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ulaika, mereka, alladzina, orang-orang yang taba'allahu, Allah kunci mati, ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Watba'u, dan mereka ini orang-orang munafik mengikuti apa? Ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini keadaan siapa? Orang-orang munafik. Mereka mendengarkan ayat Al-Qur'anul Karim, tapi mereka menganggap apa ini? Tidak ada manfaatnya. Inilah kebencian orang-orang munafik. Mereka yang dimaksud dengan orang-orang munafik adalah orang-orang yang
Dohirnya menampakkan apa? Keislaman, tapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Dan di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gembongnya adalah Abdullah bin Salul. Tentu Abdullah bin Salul ini menjadi gembong munafik karena dia juga punya permusuhan dari segi apa? Dunia, faktor politik. Apa permusuhannya dengan Rasulullah SAW? Karena sebelum kedatangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salul ini apa? Mau diangkat menjadi pemimpinnya kota Madinah. Bahasa gampangnya mau dilantik jadi kepala daerah. Ya, mau dilantik jadi kepala daerah, ternyata ya datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat baik dari kalangan Ansor, apalagi dari kalangan Muhajirin, ya semuanya berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi ini, ya, itu Abdullah bin Salul sudah apa? Sudah dongkol. Ya udah dongkol. Harusnya itu saya yang naik tahta itu. Bahasa gampangnya begitu. Harusnya itu saya kata Abdullah bin Salul. Tapi ternyata kenapa orang lain? Ya, kenapa bukan putra daerah? Tapi kok ternyata orang luar daerah gitu ya. Padahal kalau kita lihat keluarga dari pihak ini, masya Allah, keluarga dari pihak ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Madinah. Ya, kan Abdullah ayah anda beliau, Iya, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, meninggal dunia di mana? Di Madinah. Ketika akan atau setelah ya, safar berdagang begitu, kemudian mampir di Madinah untuk berjumpa dengan kerabatnya, kemudian meninggal dunia di situ. Begitu pula dengan ibunda beliau Aminah binti Wahab, ya, ketika ke Madinah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Muaiman, ya, budaknya Aminah, datang ke Madinah untuk silaturahim, ya, dan juga mengunjungi pusara ayahanda beliau. Ini menunjukkan bahasa gampangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah punya keterikatan secara batin dengan Madinah, ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hikmah yang diberikannya memerintahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrahnya ke Madinah. Jadi karena kan para kerabat beliau lah dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang mendukung beliau, ya, ini. Itu dari segi politik. Belum dari segi hal-hal yang sifat lainnya. Kalau orang itu sudah dengki, maka segala kekurangan orang lain akan senantiasa diapain? Terus dikorek, ya, dicari-cari sekecil apapun kesalahan itu. Ya, sekecil apapun kesalahan itu. Orang kalau sudah dengki, bahaya, itu penyakit hati. Dengki itu penyakit hati yang bisa menggerogoti jiwa seseorang dan bisa menggerogoti tadi bisa keimanan seseorang juga bisa tergerogoti. Makanya ada yang namanya nifak akbar, ya, ada yang namanya nifak akbar. Orang kalau sudah terjangkit nifak akbar berarti apa? Kufur, ya, dia sudah menjadi orang yang kafir. Nifak akbar adalah tadi dia memusuhi Islam, ya. Baik. Maka orang-orang munafik ini, mereka meskipun datang ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencemooh beliau, mencemooh apa yang disampaikan oleh beliau dengan perkataan madza qala anifan. Apa sih yang tadi dibicarakan? Ya, apa yang tadi dibicarakan? Begitu. Ini namanya meremehkan ini.
Ibarat kata orang munafik itu seperti apa? Seperti duri dalam daging. Ya, kita ada daging, ternyata kita makan, tiba-tiba langsung ya langsung stop gitu ya di di mulut atau di tenggorokan. Itu orang munafik ini, orang munafik masuk tenggorokan. Itu orang munafik. Itu ibarat kata duri dalam daging, ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalil berikutnya di surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad, dan sungguh, ya, zara'na, kami jadikan, li jahannama, bagi isi neraka jahanam, katsiran, paling banyak, minal jinni, dari apa? Dari golongan jin, wal insi, dan juga dari golongan manusia. Lahum, mereka memiliki apa? Qulubun, memiliki hati-hati. La yafqahuna biha, la tidak yafqahuna, mengerti, biha, dengannya. Jadi mereka ini jin dan manusia yang mereka masuk neraka, mereka punya hati-hati yang, tetapi hati mereka itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan hati mereka itu untuk mentadabburi ayat-ayatnya Allah. Ya. Harapannya orang kalau dia baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quranul Karim, ya, maka akan semakin bertambah keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari apa menjaga keluarga kita? Dari azab api neraka. Yang dimana azab neraka ini dibakar dengan batu, dengan manusia dan batu. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa neraka dibakar dengan manusia dan batu, maksudnya adalah manusia, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi bahan bakar neraka. Adapun yang dimaksud dengan batu adalah berhala, ya, berhala yang ada di dunia dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Waliyadzubillah. Ini sama, ya, ada korelasi dengan ayat ini. Yang paling banyak masuk ke dalam neraka yaitu jin dan manusia, ya. Karena kedua golongan ini, jin dan manusia, itu adalah dua golongan yang menjadi target dakwahnya Rasulullah SAW, ya, baik dari golongan jin maupun manusia, ya, itu, ya, terkena taklif, beban syariat. Oleh karena itu para jin mereka mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Di antaranya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, atau ada yang mengatakan di salah satu tempat begitu, ya, golongan jin mendengarkan bacaannya Rasulullah SAW sampai mereka mengatakan ini bacaan yang menakjubkan begitu, dalam surat Jin ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu, terus mereka bilang apa? Inna hadza qur'anan ajaba.
Ini bacaan Quran yang menakjubkan. Ini Masya Allah. Mereka ngakui ini golongan jin. Yang golongan jin mengakui bahwasanya Quran itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang menakjubkan. Sehingga di antara mereka yang mendengarkan ini mereka masuk Islam. Lalu setelah mereka masuk Islam, mereka pergi ke tempatnya mereka masing-masing dan mendakwahkan Islam. Tapi ingat, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, nggak ada. Adanya dai. Kalau dai dari kalangan jin ada. Ya, sebagaimana para golongan jin yang datang pada Rasulullah SAW, terus mereka pulang kembali ke tempat asal mereka, lalu mereka membacakan Al-Quranul Karim kepada kaumnya. Jadi tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, yang ada adalah dai, ya, para penyuruh kebenaran. Baik. Ya, jadi jin dan manusia, kedua bangsa inilah risalah itu ditegakkan begitu ya. Dan ternyata di antara mereka itu ada yang hatinya tertutup, ya, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau memahami kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita khawatir, khawatir kalau kita nggak ngerti Quran, khawatir kalau kita nggak mengamal Quran, khawatir menjadi apa? Menjadi orang munafik, khawatir. Ya. Maka sering saya sampaikan, kalau kita baca Quran, mulailah kita tingkatkan, tidak sekadar baca, tapi kita harus tahu artinya, ngerti tafsirnya, dan berusaha pelan-pelan untuk kita amalkan. Berikutnya beliau membawakan dalil dari hadis an Asma, dari Asma. Siapa ini Asma ini? Asma binti Abi Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum ka fitnatid dajjal. Innakum, sesungguhnya, kum kalian, tuftanuna, akan diuji, akan difitnah. Ya, tuftanuna kan maksudnya akan difitnah, alias akan diuji. Fi, di kuburikum, kubur-kubur kalian. Ka fitnatid dajjal, ka seperti fitnah ad-dajjal, dajjal. Sesungguhnya kalian akan diuji di kubur-kubur kalian seperti fitnah dajjal, seperti ujian fitnah dajjal. Au qoriban min fitnatid dajjal, atau fitnah tersebut qoriban, mendekati dari fitnah dajjal. Maksudnya adalah fitnah dajjal itu kan fitnah yang sangat mengerikan, fitnah yang semua orang itu kena begitu. Ya, hampir semua orang terkena kecuali orang-orang yang beriman. Di dunia kan itu fitnah dajjal, betul ya? Nah, di kubur maka akan ada yang namanya fitnah. Maksudnya akan ada yang namanya ujian. Dalam riwayat yang lain, Asma ini dekat sekumpulan para sahabat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian para sahabat riuh. Ya. Asma kan sebagai perempuan dengar para sahabat lelaki bersuara riuh, kan jadi nggak dengar kan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Asma nanya kepada salah seorang sahabat, apa tadi yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Lalu ada sahabat yang mengatakan beliau bersabda mengenai fitnah kubur, tentang fitnah kubur, ya. Nah, kenapa para sahabat kok mereka riuh? Ya, dia dikarenakan betapa dahsyatnya yang namanya fitnah dajjal. Begitu pula dahsyatnya yang namanya fitnah kubur, ya. Maka dalam riwayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan, sesungguhnya kalian akan diuji di kubur-kubur kalian, seperti ujiannya atau fitnahnya dajjal atau
Ya. Apa itu? Yu'ta ahadukum, yu'ta didatangkan ahadukum kepada salah seorang dari kalian. Fayuqalu lahu, kemudian yuqalu dikatakan lahu kepadanya, kepada si laki-laki ini, ya, orang yang menjadi mayit dalam kubur. Ma'ilmuka bihadar rajul, ya, apa pengetahuanmu bihadar rajul terhadap orang ini? Maksudnya adalah malaikat ini nanya kepada mayit, kamu tahu enggak siapa laki-laki ini? Maksudnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'amma al-mu'minu, maka adapun orang mukmin, au al-muqinu sama ya. Fayaqul, orang mukmin ini akan mengatakan apa? Wa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad utusannya Allah. Nah ini Masya Allah, ya. Ja'ana yang telah datang kepada kami, ja'ana yang telah datang kepada kami. Terjemahannya panjang banget ya. Ja'a itu kan telah datang. Nah kami yang telah datang kepada kami bil bayyinati, bi dengan al bayyinah, bayyinah dengan penjelasan, dengan keterangan, wal huda dan apa? Al huda, petunjuk. Jadi inilah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada manusia ngasih penjelasan tentang masalah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya, dijelaskan. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang kepada kami dengan bayyinah dan huda, petunjuk. Lalu orang mukmin ini bilang, fa ajabna, fa maka ajabna, kami menjawabnya. Artinya menjawab seruan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wa amanna, dan kami beriman. Wattaba'na, dan kami mengikutinya. Ini mayit mukmin ketika ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan tadi, ya. Ma'ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Oh, dia adalah Muhammad Rasulullah, datang kepada kami dengan bayyinah dan huda. Ya, lalu kami menjawab perseruannya, kami beriman padanya dan kami mengikutinya. Fayuqalu, fa maka yuqalu dikatakan. Oleh siapa berarti ini? Siapa yang bicara? Malaikat, betul. Dikatakan oleh malaikat kepada mayitnya, kepada si mayit, nam solihan, nam tidurlah, ini fi'il amr ya, nam tidurlah solihan dengan baik. Ya. Faqad alimna innaka lamu'minun, faqad sungguh alimna kami telah mengetahui, innaka sesungguhnya kamu la mu'minun, benar-benar orang mukmin. Ini oleh para malaikat. Jadi bahasa gampangannya berarti malaikat kita ngerti kan gitu ya. Kenapa tetap bertanya? Ya dalam rangka tadi yang namanya ujian. Yang namanya ujian kan begitu. Guru itu kan udah tahu sebenarnya. Ini kalau kita mau ambil perumpamaannya antara guru dengan murid. Guru kan sudah tahu bagaimana kapasitas murid. Tapi dengan adanya ujian ditanyakan tentang soal-soal yang sudah berkait dengan materi yang sudah dipelajari. Udah tahu sebenarnya, cuma dalam rangka untuk menguji, ya, benar atau tidak, ya, salah atau tidak, dan seterusnya. Wa amma al munafiqu, wa dan amma adapun al munafiqu orang munafik, wal murtabu, wa dan al murtabu orang yang ragu, orang yang bimbang, ya. Fayaqulu maka ya dia bilang apa
ketika ditanya madza alimuka ma ilmuka bihadzal rajul, maka orang munafik dan orang yang ragu dia mengatakan la adri, aku tidak tahu siapa orang itu. La adri, aku tidak tahu. Terus dia bilang apa? Nah, ini yang bikin jengkel orang munafik itu gini. Sami'tu, aku dengar annasa, manusia, yaquluna syai'an, mereka berkata-kata tentang sesuatu. Faqultuhu, kemudian aku juga mengucapkannya. Ini bikin jengkel orang munafik nih. Ya. Sami'tu, aku mendengar annasa, manusia, yaquluna, mereka berkata syai'an, tentang sesuatu. Faqultuhu, kemudian aku juga mengucapkannya. Ini kan bikin jengkel. Jadi dia itu cuma sekadar apa? Ikut-ikutan saja, nggak ngerti, nggak paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kemarin di bab sebelumnya kan sudah dikatakan ya, inna syarrad dawab indallah siapa? As-summul bukmu, ya, alladzina la yaqilun. Sejelek-jeleknya binatang di sisi Allah adalah orang yang apa? Orang yang picak tuli. Terjemahan kasarnya kan gitu. Orang yang picak, orang yang tuli. Mereka punya hati tapi mereka tidak mau memahami. Mereka tidak mau mengerti, ya. Itu orang-orang munafik. Ditegaskan lagi pada bab berikutnya. Kita tuh khawatir jangan sampai kita nggak ngerti Al-Quran, kemudian kita memusuhi Ahlul Quran. Itu maksud beliau. Maksudnya itu seperti itu. Dan inilah kebanyakan manusia di zaman sekarang. Mereka memusuhi Ahlul Quran, memusuhi Ahlul Iman. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti. Karena mereka tidak mau tahu apa itu Quran, nggak mau tahu mengamalkannya, nggak mau tahu membacanya, sehingga hatta itu orang-orang pondok sekalipun juga ketika disampaikan tentang ayat Al-Quranul Karim atau ketika disampaikan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memusuhinya. Kenapa mereka memusuhi? Yang mereka nggak ngerti. Karena kebodohan mereka memusuhi Ahlul Quran dan Ahlul Ilmi. Apa contohnya? Banyak. Di antaranya adalah masalah hukum hudud. Apa itu hukum hudud? Hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sanksinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Zina dirajam. Ya. Mencuri dipotong tangannya. Membunuh ada kisosnya. Kalau ternyata dari pihak keluarga korban tidak terima, ya, kalau ternyata terima, dimintai permintaan maafnya, keluarga korban minta denda, bayar dia 100 ekor unta, denda pembunuhan. Itu kan diatur dalam Al-Quranul Karim, dalam syariat Islam yang mulia. Tidak sedikit yang mereka ngerti atau mereka lulusan pondok pesantren, tapi ngajinya mereka nggak sampai bab itu. Selesai taharah mereka lulus. Ya. Kemudian ketika disampaikan tentang hal itu mereka menolak. Oh, ini tidak sesuai dengan HAM, ini tidak sesuai dengan kemanusiaan dan seterusnya. Ya, tentu ucapan-ucapan kayak gini itu datangnya dari apa? Dari ketidakpahaman mereka terhadap syariat. Mereka tidak pahamnya bukan berarti tidak punya ilmu. Mereka tidak pahamnya karena mereka tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau ikut, tidak mau tahu, seperti itu ya. Beda cerita kalau tidak pahamnya karena bodoh, ya. Orang munafik ini itu kan pahamnya bukan bodoh. Maka perlakuan Rasulullah SAW kepada orang munafik dengan orang Arab Baduy itu beda.
Orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman di zaman Rasulullah SAW, mereka bersikap keras karena tabiat mereka keras dan mereka bodoh. Nggak ada orang yang ngajari. Maka Rasulullah SAW bersikap lemah lembut kepada mereka. Kebalikannya, kalau orang-orang munafik, mereka kan tinggal di Madinah bersama kaum muslimin. Kaum muslimin sholat mereka ngerti, ada khutbah, ada ceramah, ada tausiah, mereka juga paham. Bahasa gampangnya, mereka sudah tahu ilmu, sudah terkena hujah. Tapi ternyata mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah ini loh, yang kayak begini loh, model kayak begini. Yang kita celah itu orang model kayak begini nih, bukan orang model Arab Badui. Orang yang tinggal jauh di pedalaman begitu, yang gak ada yang ngajari, gak ada yang apa, ya itu wajar namanya orang gak ada yang ngajari. Tapi yang kebangetan adalah apa? Tadi tinggal di kaum perkampungan kaum muslimin, tahu kaum muslimin sholat, gak sholat. Tahu kaum muslimin mereka berkumpul dalam rangka kebaikan, ternyata dia membencinya. Tahu kaum muslimin ada nasihat dan seterusnya, dia tidak suka terhadap nasihat-nasihat tersebut. Ini loh orang yang kemudian kayak gini nih, ya, yang picak matanya, yang tuli telinganya, ya, terhadap kebenaran. Baik, wajar ternyata orang munafik ini kelak di neraka dia berada di mana? Di bagian keraknya, ya, bagian kerak neraka. Kalau kerak berarti paling apa? Paling bawah, ya, seperti itu. Nauzubillah. Wa fi hadis Al-Bara fi sahih, dan dalam hadis Al-Bara, ya, di kitab As-Sahih, ya. Anal mu'mina yaqulu, bahwa orang mukmin dia berkata, huwa Rasulullah, dia adalah Rasul Allah, utusannya Allah. Fayaqulani, maka, ya, berkata, keduanya berkata, para malaikat ini, dua malaikat ini berkata, fama ilmuka, apa yang kamu ketahui? Fayaqulu, kemudian orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah, aku membaca kitabullah. Fa'amantu bihi, kemudian aku beriman kepada kitabullah. Wa shaddaqtu, dan aku membenarkannya. Ya, ini Masya Allah. Ini riwayat siapa tadi? Yang nomor 3, akhrajahu Abu Dawud, ya. Dan ini adalah keadaan mayit mukmin. Fama ilmuka, apa yang kamu ketahui? Mayit mukmin bilang, aku baca Quran, aku beriman dengan Al-Quran, dan aku membenarkan Al-Quranul Karim. Ya, seperti ini keadaannya orang mukmin. Maka, ya, semoga kita diberikan diberikan lisan yang kokoh, lisan yang kuat, dan hati yang mantap, ya, di dunia ini dalam rangka dia menjalankan kebenaran dan juga mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga harapannya adalah kita juga menjadi orang yang hatinya kuat dan lisannya kokoh ketika apa? Ditanya oleh dua malaikat. Ini benar-benar sangat ujian, ya, di alam kubur. Kalau ternyata berhasil melewati ujian tersebut, maka seorang mukmin akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Ya, nikmat kubur sampai dia dibangkitkan. Bagi orang munafik dan orang kafir, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan siksa kubur sampai dia dibangkitkan. Makanya doanya mayit mukmin dalam kubur apa doanya? Ya Allah, segerakanlah hari kiamat dan kumpulkanlah aku bersama dengan keluargaku. Ini doanya mayit mukmin, karena udah tahu ditampakkan kepada dia tempat dia di mana? Di surga. Wajar kalau doanya begitu. Tapi beda dengan orang munafik dan orang kafir. Ketika ditampakkan tempatnya di neraka, mayit kafir ini mengatakan apa? Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Karena dia tahu bagaimana ngerinya tempat dia di neraka. Nauzubillah min dzalik minan nar.
kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang ahlul Quran, ahlul ilmi wal amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan mewafatkan kita di atas Islam dan as-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi